Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yemi Yunita. Kali ini kita akan membahas tentang cabang-cabang bioteknologi. Teknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa demi kepentingan manusia. Bioteknologi adalah ilmu terapan karena menggabungkan berbagai cabang-cabang ilmu, antara lain biokimia, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, dan lain-lain. Terdapat dua jenis bioteknologi, yaitu ada yang konvensional dan ada yang modern. Bioteknologi konvensional disebut juga bioteknologi tradisional. Ciri bioteknologi konvensional antara lain sudah ditemukan sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Wow, lama sekali ya. Peralatan dan metode yang digunakan masih sederhana. Prosesnya kurang steril, relatif lebih murah, dan produk yang dihasilkan terbatas dengan kualitas yang belum terjamin. Teknologi ini memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dengan prinsip kerja fermentasi. Siapa saja bisa membuat produk-produk bioteknologi konvensional, apalagi orang dengan ilmu yang didapat secara turun-temurun, misalnya dari orang tua atau dari kakek neneknya. Nah, contoh produk bioteknologi konvensional sebagian besar berupa produk pangan, misalnya tempe, tape, roti, keju, nata de coco. Ingat, sebagai orang Islam diharamkan ya makanan atau minuman yang memabukkan. Produk selanjutnya yaitu kecap, tauco, dan juga oncom. Ketiga makanan tersebut berbahan baku sama, yaitu kacang kedelai. Kecap difermentasi menggunakan jamur Aspergillus wenti. Tauco dari jamur Aspergillus oryzae. Sedangkan oncom dari jamur Neurospora crassa. Berikutnya, nata de coco yang berasal dari air kelapa sebagai bahan baku utamanya. Nata de coco menggunakan bakteri Acetobacter psyllinum yang berfungsi mengubah gula atau glukosa menjadi selulosa. Ada lagi keju. Bahan baku pembuatan keju sama seperti yogurt, yaitu dari susu juga. Hanya berbeda jenis mikroorganisme untuk fermentasinya. Keju bisa menggunakan mikroorganisme dari kelompok jamur dan bisa juga dari kelompok bakteri. Jika berasal dari jamur, bisa menggunakan Penicillium roqueforti dan Penicillium camemberti. Sedangkan jika berasal dari bakteri, menggunakan Lactobacillus lactis, Streptococcus salivarius, atau Lactobacillus plantarum. Selain makanan-makanan tadi yang telah kita bahas, produk bioteknologi konvensional lain adalah cuka. Fermentasi asam cuka adalah proses lanjutan dari fermentasi alkohol. Ingat kan tentang tape, roti, atau bir yang tadi? Artinya bahan baku untuk membuat cuka berasal dari alkohol yang difermentasi secara aerob atau membutuhkan oksigen. Berbeda dengan fermentasi produk-produk bioteknologi yang lain yang umumnya dilakukan secara anaerob atau tanpa oksigen dengan cara ditutup rapat. Untuk membuat cuka menggunakan bakteri Acetobacter aceti agar dihasilkan asam asetat dan juga air. Selain berasal dari bahan baku alkohol, ternyata membuat cuka bisa juga dari buah apel yang disebut cuka apel. Nah, kalau tadi kita mempelajari bioteknologi konvensional, sekarang kita kenal yuk ciri-ciri bioteknologi modern. Bioteknologi modern baru ada sejak ditemukannya DNA pada tahun 1953. Peralatan dan teknologi yang digunakan lebih canggih dan modern. Prosesnya harus dilakukan secara steril dengan biaya yang lebih mahal. Produk yang dihasilkan banyak dengan waktu yang relatif lebih cepat dan kualitasnya pun lebih terjamin. Bioteknologi ini dapat menggunakan mikroorganisme langsung atau bagian tubuh dari organismenya saja. Prinsip kerjanya yaitu rekayasa genetika. Hanya orang yang profesional sajalah yang mampu melakukan proses bioteknologi ini. Nah, contoh produknya yaitu tanaman dan hewan transgenik, hewan hasil cloning, insulin buatan, vaksin, antibodi monoklonal,